ceramah kita Al-Ustaz Saharudin Sa'diyat SPDI. Kami persilakan. Ribet ya. Ada. Yalah. Ada. Pegang mic ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah yang mulia, para tamu Allah, duyufur rahman. Karena hakikatnya masjid ini adalah rumah Allah. Bukan Allah bertempat di masjid, tetapi menunjukkan mulianya suatu tempat, segala sesuatu yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah Baitullah. Maka semua kita adalah orang yang mulia, yang mendapatkan undangan khusus VVIP Pak Kades, bukan lagi VIP. Tidak semua orang diberikan hidayah, ma'unah untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala di tengah ujian yang begitu berat. Dinginnya pagi ditambah dinginnya hujan rintik-rintik, matarun hanif, luar biasa. Kita semua yang dari mana-mana ini ya, dan yang paling muda di antara kami alhamdulillah bisa hadir di tengah masyarakat Sukaraja, atau nama lamanya Rime Berumbung. Saya masih ingat itu nama lamanya. Kenal Ustaz Sairi? Nama itu Rime Berumbung. Yang tubuh lewat tadi Batas Rimu itu namanya. Masya Allah. Cuma ya, karena ada keinginan untuk merubah nama, alhamdulillah ya, berubah menjadi nama Sukaraja. Yang mulia, yang kita hormati, yang kita banggakan, yang semangat. Dan ini satu-satu baru beberapa ya, di antara 70 masjid, ini masjid yang ke-70 yang kami kunjungi, kadesnya bisa langsung hadir dan memberikan sambutan. Ya, luar biasa untuk Pak Kades gitu. Takbir. Allahu Akbar. Beliau Kando Solimin, ini rekan, kawan CS dari kakak saya yang mantan Kades Sukaraja yang kita lewati tadi, dan sekarang beliau jadi ketua BPD. Jadi udah paham betul sama beliau. Dan perangkatnya kita hormati, kita banggakan, dan semoga solid ya Desa Sukaraja ini di bawah kepemimpinan beliau. Ketua BPD dan anggota pengurus masjid Ustaz Herman yang teman Facebook saya dan baru hari ini bisa bertatap muka secara langsung. Sekretaris beliau juga bukan sekretaris ya, ketua peribadatan, mana Pak Zakaria ya, istri beliau ada di belakang situ. Banyak yang paham, banyak yang kenal di sini, terutama Amanda Muhammad Lazim. Ini orang tua dari kawan saya sekolah di pesantren Ujung Tanjung ya, Ustaz Junaidi ya, alhamdulillah. Dan juga anak-anak dari Mamanda Maliki ya, adik-adik dari Yuk Paulina ya, Anis dan lain sebagainya. Ini suaminya nggak azan tadi ya, Masya Allah, kita dipertemukan Allah setelah lama terpisah. Dulu sebelum saya di Al-Amir, masih warawari Palembang, saya sering ngajar di Masjid Al-Khairiyah setiap hari Jumat badal Jumat. Rombongan peserta wajar dikdas ya, paket A, B, C, itu saya ngajarnya. Zakaria kan ini beliau juga, Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan biker subuh dari Panglima dan seluruh ketua yang hadir dari berbagai daerah Pak di Banyuasin sini, dan dari lintas profesi. Ada pejabat Pak Iskandar. Ini pejabat Banyuasin Pak. Ya, Masya Allah, calon kepala dinas. Amin. Ada para pengusaha, Dedi Mebel ini, ini beliau ini lengkap, ini ada kali di beliau. Ustaz Sairi, MC kita, Masya Allah. Ada Pak Yuji, ya, Dedi double di sini ya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak rombongan kami jomblo Pak. Bujang-bujang, Insya Allah sering saya katakan ini adalah pemuda-pemuda hijrah, pemuda-pemuda ahli syurga yang siap jadi mantu orang Sukaraja. Masya Allah. Cuma yang labib ini jangan ngaku bujang ya. Gary ini pengantin baru, Masya Allah Pak, pengantin baru, istrinya lagi hamil ya, bukan dia tinggalkan, tapi dakwahnya itu. Ini bukti keikhlasan ya, rombongan kita ini sudah teruji Pak.
Minggu tadi kami di Petaling hujannya lebih lebat dari hari ini. Terabas kata ganti. Alhamdulillah. Maka dakwah itu lillah, bukan untuk diri kita. Mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dibuktikan dengan keikhlasan perjuangan kita, ya, menerpa segala halangan ujian yang ada. Ini juga ada ustaz muda kita, insyaallah terus kita orbitkan nanti. Tadi sayang waktunya Ustaz Satria ya, karena sudah sangat siang seperti ini. Mohon maaf juga menghalangi mantangnya Bu ya. Cuma ternyata ada alasan hujah kita hujan. Ya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Singkat saja, langsung saja karena hari yang memang sudah siang. Ba'da hamdalah wassalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini masjid yang tadi saya katakan adalah Al-Masjidu Baitullah, masjid rumah Allah. Dalam hadis lain di kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutkan sabda Rasulullah, Al-Masjidu Baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah setiap orang mukmin. Masjid adalah rumah setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Masjid harus menjadi tanggung jawab kita semua. Maka kami keliling Banyuasin. Kalau dari Sabang sampai Merauke tadi itu kawan kita yang bagian sana. Kami cukup wilayah Banyuasin, Pak. Belum lengkap Banyuasin ini sebenarnya Pak Haji ya. Ingin menggugah kita semua punya rasa memiliki terhadap masjid, tapi bukan ngehai masjid, Pak. Kalau ngehai masjid itu nak dia kan. Ya kan, nak buduk dia, ngebak dia kan, sampai yang imam nih. Karena gedean lah banyak. Atau dari pengurus, ya Pak Kades kan sanak keluarga dia kan. Tapi di sini bagus alhamdulillah. Tidak model itu Ustaz Herman ya. Jadi makna masjid adalah rumah bagi setiap orang yang beriman. Kita merasa memiliki, ada punya rasa tanggung jawab. Walaupun sudah ada marbot, ada sampah di masjid, kita buang. Ya, kita ambil, kantongi dulu. Kalau belum, ya, ada tempat sampah misal. Itu cara kita untuk ya mengamalkan sabda Rasul bahwa al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di masjid kita sama. Siapa yang datang dulu berhak layak berada di saf yang pertama. Pejabat. Walaupun pejabat, kalau saf pertama lah berisi, ya, atau dia datang terlambat, seluruh isi masjid ini, ya, ruangan masjid sudah terisi, maka dia di mana, Pak? Tak mesti nak di depan. Cuma adab kita, kalau ada orang kita hormati, walaupun masjidlah penuh, kita siapkan. Tapi kita tidak boleh merasa kita layak berada di depan. Ini rumah Allah. Di sini seluruh jabatan, ya, seluruh pangkat kita tidak berlaku. Dan ini pernah saya alami. Padahal saya imam masjid. Saya disuruh bergeser demi mendudukkan seorang pejabat. Na'udzubillah, itu salah. Itu tidak benar. Alhamdulillah kita punya kades yang tawadu. Dan beliau memang datang dulu, maka layak untuk berada di saf yang pertama. Tapi suatu saat, siapapun nanti yang jadi pejabat, jangan yang pernah saya alami, itu terjadi lagi. Itu karena kekurang fahaman. Ini masjid, rumah Allah. Rumah setiap orang yang beriman. Orang miskin datang dulu, saf pertama. Tidak ada pembedaan di masjid ini. Maka kita melebur menjadi satu kesatuan, satu keluarga yang diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, sabda Rasul tentang masjid yang sering saya ulang-ulang di majlis baikar subuh ini. Al-masajidu mahfudhah, mahfudun ahluha. Masjid adalah tempat yang terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, selama musim Covid yang sekarang melanda dunia, bukan cuma Indonesia, Pak Haji, Pak Kades, Pak Ketua BPD-nya mana? Ya, Ustaz Herman. Belum ada ceritanya jamaah masjid yang aktif, yang rutin. Yang paling melawan masjid di Pangkal Balai Nurul Ikhwan. Karena rata-rata jamaah kita, murid kita datang udah tusjon. Ustaz, pokoknya kami masih nak aktif Jumatan, masih nak tarawih waktu itu karena menjelang puasa ada edaran bupati. Sampai sekarang tidak ada jamaah di sana yang kena Covid. Sesuai jaminan Allah, jaminan Rasulullah bahwa masjid itu tempat yang mahfudhah, terjaga, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau masjidnya dijaga, tempatnya dijaga, dilindungi Allah, mahfudun ahluha, para pemakmur masjid, orang yang aktif rajin ke masjid akan dilindungi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis tentang masjid, al-masajidu maimunah.
Bu, ada yang nama Maimunah? Atau maknya nama Maimunah? Yang jomblo-jomblo ada yang kenalannya nama Maimunah, lagi gelabini itu. Jadi gelabini, Masya Allah. Maimunah itu artinya apa? Berkah. Ya. Jadi al-masajidu Maimunah, masjid itu tempat yang berkah. Maimunun ahluha, maka akan Allah berkahi, limpahi rizki yang banyak, yang lapang, yang luas. Dan rizki bukan cuma duit. Mungkin kita buntu di duit, tapi insya Allah luas dan lapang di ilmu, banyak kawan. Seperti kita keliling ini banyak kawan. Insya Allah bukan cuma Ustaz Herman nanti yang ikut kita keliling, Ustaz Zakaria, Mang Lazim juga kan, Masya Allah ya, walaupun senior nanti insya Allah ikut kita memotivasi yang muda-muda ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terakhir, karena hari yang sudah siang, tidak bisa kita bahas maulid Nabi secara tuntas ya, tapi sebelum itu saya akan sampaikan satu hadis majlis yang luar biasa itu. Kata Ka'bul Ahbar, kita hadir di majlis taklim seperti ini kalau tahu faidahnya, kalau tahu rahasianya. Yang tadi malam saya ungkap di masjid Jami' Syuhada Kedondong Raya. Kata Ka'bul Ahbar, "Lau kana thawabu majalisil ilm badalin nas." Seandainya keutamaan, fadilah, pahala ya, hadir di majelis ilmu. Ini majelis ilmu, majelisnya subuh puluh Pak Gades, Masya Allah ya, luar biasa itu. Kalau semua orang tahu fadilah, besarnya pahala hadir di majelis ilmu, laqtatalu, bebunuhan hadir di sini Pak. Sakingnya itu, sampai nak bebunuhan, berebut, julak-julakan. Aku biar ada, kau nunggu rumah, kau nunggu warung ya, kau nunggu toko Ji Pak Yudi, pokoknya aku nak. Beliau rela, baru pengantin baru juga beliau ini. Karena anaknya sekolah galau di pesantren Jawa, Pak. Jadi tinggal laki bini, rela beliau tinggalin sementara istrinya, bukan tinggalin sebenarnya, pergi sementara untuk majelis ilmu. Subuh pengantin baru bukan ninggalkan lagi, kurang tepat bahasa ninggalin itu ya. Seolah-olah ikut kita menyemangati yang muda-muda ini. Cak Madon nih, muda belagak pula, jomblo juga ya kan. Masya Allah. Suara bagus ya kan. Tadi oleh telat, sebenarnya ini muazin kita Pak. Oleh telat tadi laju didului beliau ya. Saya lupa namanya, lama tidak ketemu, tapi muka insyaallah tetap ingat. Mantunya Mang Maliki ya kan. Itu seandainya kita tahu bebunuhan, berebut nak hadir di majelis ilmu, maka kalau ngapa tidak berebut, belum tahu hikmah, belum merasakan lezatnya duduk di majelis ilmu. Ngapa orang tidak semayang, itu dulur gitu, selamatkan, kasih informasi, kasih nasihat, itu belum merasa. Kalau orang lah terasa lemak, tak berlari lagi. Termasuk bibini, kalau lah terasa lemaknya bibini, nyesal, lamet gini. Saya nyesal Pak. Saya nikah tahun 2011, umur 29 waktu itu. Saya ini nyesal, ngapun lemak ini. Mungkin tamat SD lah, Jumat zaman itu ya. Jumat alhamdulillah. Ya. Karena niat orang tua saya dimasukkan ke pesantren, tamat SD tahun 95 sampai 2003 saya di pesantren 8 tahun lebih ya. Jadi pacak lah ngomong dikit-dikit di hadapan para jamaah semua. Kalau langsung begini kurasa tidak ada di hadir. Tidak bisa hadir di majelis ini pada hari ini. Sampai ya, kalau kita tahu fadilah majelis ilmu, kata Ka'bul Ahbar, hatta yatsruka kullu dhi imaratin imarataha. Sampai semangat nak pergi ke majelis ilmu itu yang punya jabatan, yang punya imarah. Ini pejabat kita Pak Iskandar. Itu sampai berani meninggalkan jabatannya. Kalau gara-gara aku jadi kepala dinas, kata beliau, aku saru nak hadir majelis ilmu, sibuk dengar-dengar dipanggil bupati, sibuk dengar-dengar DL, kan? Yang DL itu kadang-kadang macam-macam juga ya kan. Aku lemaklah katik jabatan, yang penting gaji besar ya kan. Karena jabatan tadi membuat aku susah untuk hadir di majelis ilmu. Dia tinggalkan jabatannya, yang penting aku hadir di majelis ilmu. Bahkan hatta yatsruka kullu dhi suqin suqahu, kata Ka'bul Ahbar, sampai yang punya pasar, bukan punya toko Pak Dedi. Kalau punya toko itu masih kecil itu. Ini punya pasar, bos pasar. Orang toko-toko itu bayar segala dengan dia. Punya mall. Ya. Yang punya mall itu sampai berani meninggalkan mallnya, uruslah oleh kau ya. Dia tunjuk orang, ya aku nak keliling hadir di majelis ilmu dimanapun majelis itu berada. Ini motivasi untuk kita semua
ya untuk bisa hadir, dan kalau baca ada cawisan ya, rasanya ada cawisan di sini ya. Pak Kiai Yusuf dari Pelajau lanjutkan, itu luar biasa fadilahnya. Terakhir yang saya sampaikan terkait dengan amalan kita tadi, Allahumma ajirna minan nar. Lanjutkan amalan itu, wirid itu. Ini ajaran salafun saleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dasar-dasarnya tak cukup disampaikan di pagi hari ini, silakan baca kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, lengkap dasar-dasar wirid ya, hujah yang kita pakai ya, ada di dalam kitab Al-Azkar semua. Silakan baca. Nanti lain waktu baru baca kita terangkan. Satu saja dari wirid yang kita pakai ba'da subuh tadi adalah Allahumma ajirna minan nar. Kalau dewean Allahumma ajirni minan nar. Subuh dan maghrib sunnahnya dibaca 7 kali. Kalau lain ya cukup 3 kali. 7 kali subuh, 7 kali maghrib. Fadilahnya apa? Allah akan selamatkan kita dari neraka. Karena kita orang Islam ini ada 2 macam. Ya. Bahwa tidak semua orang Islam selamat dari neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh umat Islam itu pasti masuk surga. Ya, lambat laun seluruh orang Islam pasti masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua orang Islam selamat dari neraka. Artinya ada yang langsung, ada yang mampir dulu. Nah, dengan doa itu tadi Pak Kades, Allahumma ajirna minan nar, kita berharap berdoa kepada Allah masuk surganya kita tanpa mampir terlebih dahulu ke neraka. Itu yang kita tidak selamat. Maka doa Nabi itu diplomatis, Pak. Kalau surga sudah dijamin, asal kita orang Islam, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada iman walaupun hanya sebesar dzarrah, pasti masuk surga. Cuma yang model itu mampir dulu ke neraka. Ya, ngaku Islam tapi tak kalah meyak, ya kan? Ngaku mukmin tapi tak kalah puasa. Alasan apa? Mantang, alasan betumang, alasan bebalok. Tak kuat aku nak puasa, Ustaz. Nah, itu yang iman sebesar zarrah tadi. Tetap ada harapan masuk surga. Cuma tidak semua orang Islam selamat dari neraka. Jadi Nabi mengajarkan doa itu kalau baca, maksudnya apa? Tak mampir gitu ini. Maka seluruh orang Islam itu ada 3 macam. 1, masuk surga tanpa dihisap terlebih dahulu, langsung masuk surga. Siapa mereka? Sabiqum bil khairat. As-sabiqu bil khairat. Yang tadi sudah disinggung-singgung oleh Ananda Okta. Okta ini ya ponaan dari maknya bermindu dengan kami, ya, murid juga, ya, kawan juga, asisten juga, ada tukang buat ke kita. Masya Allah. Jadi kami sangat bangga sebenarnya ketika ada yang bisa tampil menggantikan kami, bahkan lebih baik dari kami. Aku ngomong mak ini lah Pak, banyak lewat surusun Pak Kades. Ya, dan kami bangga. Seorang guru itu tidak boleh merasa tersaingi dengan muridnya. Seorang ustadz tidak boleh merasa tersaingi dengan kehebatan ustadz lainnya. Ini kerja dakwah. Kalau ada ketersinggungan, kita nak ngomong, kawan lain nak ngomong, kita tidak jadi, kita tersinggung, dipertanyakan keustadannya. Orang tua pasti bangga. Mik kami tidak pernah sekolah. Bak kami cuma bukan tamat, kelas 2 SD, tapi jadi toke getah. Matematikanya luar biasa. Saya S1, matematika masih puyeng. Maka nilai saya matematika pas nak lulus baik. Pas-pasan, ya. Itu. Dan alhamdulillah anak beliau ada yang sarjana. Berarti berhasil. Saya S1. Arisman itu sempat jadi murid saya setahun. Ya, berarti murid. Dia lah S2, langgarang buku banyak. Kita bangga. Jadi jangan pernah merasa tersaingi. Ini kerja dakwah. Kalau kita memang ikhlas ngajak lillahi ta'ala, bukan ke diri kita, maka tidak perlu merasa tersakiti, tidak perlu merasa tersinggung. Bahkan kita senang ketika ada saudara kita sesama muslim yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih pintar daripada saya. Dan kalau saya banding, ceramah Adinda Satria itu lebih mantap daripada saya sebenarnya. Saya sadari itu. Dan semangat terus beliau untuk belajar dan berdakwah, ya, menyampaikan ilmu agama ini. Jadi yang nomor 1 tadi, masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? As-sabiqu bil khairat. Tadi sudah disinggung oleh Nanda Okta. As-sabiqu bil khairat itu yang sunnah dia jalankan semua, wajib dia kerjakan semua tanpa terkecuali. Yang larangan, yang makruh dia tinggalkan. Yang haram apa lagi? Yang halal ala kadarnya. Itulah as-sabiqu bil khairat, masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis lain disebutkan, ya, yang masuk surga tanpa hisab itu adalah
rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah, orang yang ngaji ikhlas karena Allah. Yang kedua, ya, wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun, imam yang disenangi makmumnya karena kebaikan akhlaknya, bagus bacaan Al-Qur'annya, maka imam yang disenangi makmum ini dijamin masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, wa muadzin wa nadin ay muadzin yad'u ila shalawat ibtigha'a wajhillah, muadzin, ya, yang ikhlas dengan azan yang dia kumandangkan itu dijamin masuk surga tanpa hisab. Berikutnya yang keempat, wa abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbi wa fima bainahu wa baina mawalih, seorang pegawai, seorang pekerja, seorang anak buah, seorang anak kapak. Kalau kita orang dusun, anak kapak itu sama dengan anak buah, Pak Kades, ya. Meskipun dia seorang bawahan, bukan atasan, bukan bos, tapi tugasnya sebagai hamba Allah, salatnya terjaga, puasanya dijalankan, hablum minallahnya bagus, dan hablum minan nasnya, hubungannya dengan bosnya, kerjaannya tuntas, ya, bukan karena sebelah-sebelah, cukup sebelah-sebelah, rajin semayang tapi tak galak begawi, rajin begawi tapi tak galak ibadah, itu salah. Yang lebih parah kadang-kadang aduh nih, tak galak-galak Pak Kades, begawi tak, semayang tidak, gawe tidur tulah, kuntang kinting kulu kilir di dusun, nyari sisip, ngincar jemuran, maling ayam, ya kan, ngintai ke mini orang, nauzubillah. Nah, itu katik bacaan, katik mean sama sekali itu. Yang terbagus adalah kita rajin ibadah dan tidak lupa bekerja, ya, bahkan bekerja, Pak Kades, dalam Islam itu bagian dari ibadah, itu jihad fi sabilillah. Ini yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Siapa mereka? Ini al-muqtasid, ya, al-muqtasid. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, al-muqtasid itu adalah mirip-mirip dengan as-sabiqu bil khairat tadi, cuma kurang dikit di sunnah. Yang wajib digawe. Nah, sunnah ini kadang-kadang kurang dikit di sunnahnya. Yang makruh dia tinggalkan, yang haram apa lagi, yang halal agak bohoji, mana punya halal. Nah, ini muqtasid, masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Yang nomor satu tadi itu pimpinannya adalah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, masuk surga tanpa hisab, itu bosnya. Maka kenali karakter Abu Bakar, ikuti cara beliau. Dan kalau nak tahu salah satu kehebatan keluar biasaan Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau, ya, mampu sanggup menyedekahkan seluruh hartanya. Nah, itu kalau menurut Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita sedekah dikit-dikit, berarti belum bisa mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pimpinan yang masuk surga dihisab terlebih dahulu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karakternya ada di Umar bin Khattab. Kita tidak bisa kupas karena waktu yang sudah siang. Yang ketiga, nah ini yang mayoritas. Ini yang mayoritas. Adz-dzalimu li nafsi. Makanya kita banyak-banyak baca doa tadi, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, supaya tidak masuk yang nomor 3 ini. Siapa yang nomor 3 ini? Sunnah, liwat, wajib, tinggal. Kalau semayang maghrib baca, asa isak balik ke rumah nonton TV, kedaluan, nonton bola, akhirnya ketiduran. Sanggup begadang, ya, tapi subuhnya kelewatan. Sanggup bangun pagi, tapi untuk mantang. Bangun langsung ngasah pahat, bukan wudhu, ya, pergi mantang. Ya, padahal waktu subuh sekarang jam 4:30, di jam 3 lah bangun, bukan ke masjid, tapi ke kantor, ya, kebun barang. Itu kantor kita orang dusun ini, Pak, ya, Pak Kades. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Jadi orang yang adzalimu li nafsi banyak tinggal ibadat, tapi maksiat masih galak. Saya sering sebut ini bawang abang, Ustaz saya ini. Mungkin dia Ustaz bisa jadi yang nomor 3 ini. Nauzubillah. Hari Jumat dia jadi khotib, hari Minggu joget dengan biduan. Nauzubillah model itu. Ya, tidak boleh. Maka saya ingatkan, saya pesan, mobil khusus untuk diri saya pribadi, ketika kita sudah dijadikan panutan, ya, Bang Abang, uswatun hasanah, sudah ditunjuk jadi imam masjid, jadi khatib, sering ceramah, ngisi cawisan, minimal jadi muadzin masjid, itu jago. Ustaz Madan, ya, jago. Bahwa kita berarti sudah dipercaya oleh masyarakat. Jangan rusak nama kita dengan melakukan kemaksiatan itu. Jangan jadi bawang abang. Jangan jadi mantan santri, jangan jadi mantan kiai. Lemaklah itu mantan bandit, berarti bagus. Maka saya sangat salut,
ya, dengan orang-orang yang awalnya berada dari lembah yang hitam, ya, bergelimang maksiat dan dosa, tapi dia sadar, dia tobat, biasanya tobat niat. Maka justru saya ngeri, Pak. Saya tamat SD langsung masuk pesantren, jadi tidak pernah meluk nakal-nakal yang tidak terkeruan itu. Maka justru saya khawatir, mohon doanya jangan sampai jadi su'ul khotimah, awal bagus ujung tak bagus. Maka kita saling doakan supaya Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nah inilah, ya, ada 3 macam umat Nabi Muhammad. Satu masuk surga tanpa hisab, yang kedua masuk surga dihisab terlebih dahulu, yang ketiga masuk surga tapi setelah digodok di neraka sesuai dengan tingkat kesalahan dia masing-masing. Tapi yakinlah, selama kita umat Nabi Muhammad pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan silaturahim kita bukan hanya kali ini tapi bisa dilanjutkan dengan silaturahim berikutnya insyaallah. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Sengaja. setelah ceramah kita pada pagi ini, Ustaz Harudin Sahyad SPDI, sarjana pendidikan Islam, ya, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, kalau nak minta rezeki banyak-banyak berdoa, nak minta jodoh berdoa, ya, nak minta selamat berdoa. Nah, untuk mimpin doa pada pagi hari ini kami mohon Ketua Masjid Nurul Falah Ustaz Herman. Kami persilakan Ustaz. Dapat gele dan gele. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal wayat. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najatan minar wal afwa indal hisab. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah ya barjal hamya kasifal ya mali abdihi wafir wa yarham dabil bala ya Allah, dabil bala ya Rahman, dabil bala ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat dan hidayah dalam pertemuan kami pada hari ini. Ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah. Berikanlah kesempatan iman kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
mohon ampun. Dari di kesubuhan kami, kedatangan kami ada kurang sana sini, kami minta maaf kepada Ustaz. Marilah acara ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, jangan